Ya, sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan budaya merupakan pola atau cara hidup yang harus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu sifat budaya positif yang ada yang di sekolah. Terus yang berikutnya itu konsep inti budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif ini yang pertama perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya 5 posisi kontrol, dan yang berikutnya segitiga distribusi. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya, ini ada sedikit spreading ya Bapak Ibu ya. Kita bermain-main dulu sejenak. Di mana permainan ini Bapak Ibu, kita lihat di sini. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah membuka. Ya, di sini Anda dan teman kalian minta tolong nantinya berhadapan berdua ya. Nantinya di sini Bapak Ibu di sini menggenggam tangannya ya, di mana tangan yang digenggam ini Bapak Ibu yakini bahwa yang Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang berharga, yang nilainya paling berharga, sehingga nanti kawan sebelahnya disuruh untuk membuka tangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu genggam tersebut. Oke Bapak Ibu, minta tolong sebentar, mau duduk atau berdiri itu? Ya, silakan. Nah, jadi di sini permainannya tadi, paham maksudnya Bapak Ibu? Di sini kita membuat permainan di mana Bapak Ibu salah satunya menggenggam tangannya, dan dalam genggaman tangan itu anggaplah yang Bapak Ibu yang paling berharga. Sudah? Ya, kami kasih waktu sekitar 30 detik. Ya, genggam. Oke, sekarang persilakan kawannya untuk membukanya. Ya, silakan kawannya untuk membukanya. Oke. Iya, iya. Oke. Iya. Apakah ada yang terbuka? Belum ya. Oke. Ya, sekarang bergantian sekarang. Kawan sebelahnya yang menggenggam, kawannya juga yang membuka. Ya. Nah, di situ dapat Bapak Ibu rasakan, ya. Ada yang terbuka. Ya. Tutupnya lagi ya. Oke, Bapak Ibu sudah ya. Ya, sebagai penyegaran saja ya. Oke. Nah, di sini ya, permainan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita anggap berharga itu maka akan kita pertahankan. Ya, akan kita pertahankan, di mana di dalam mempertahankan ini adalah yang menjadi kontrol adalah siapa di sini? Diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang hal-hal yang berharga itu akan kita pertahankan. Oke. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan ini ada yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang menjawab
Kalau Ibu Eka apa? Saya akan pertahankan karena ada emas di tangan saya. Oke, Ibu Vika, Miss Vika. Saya akan mempertahankan karena ini barang yang paling berharga yang wajib dijaga. Oke, ya, ya. Jadi setiap ini akan mendapat jawaban yang berbeda-beda, ya. Itu dari permainan ini bisa kita ambil maknanya, ya, Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang berharga itu akan selalu kita pertahankan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi di sini pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada anak. Ya, kita sebagai guru hanya mengontrol dan mengarahkan saja. Paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan ini yang pertama menurut filosofi Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa anak-anak itu terlahir dengan bakat yang ada di masing-masing anak tersebut, atau pada anak tersebut ada keunikannya masing-masing. Yang kedua, mendidik anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada anak didik kita itu kodrat alamnya itu dibawa sejak lahir, sedangkan kodrat zamannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya atau dunia sekarang. Dan yang terakhir, pendidikan sebaiknya berpihak kepada murid. Nah, yang ini perlu kita kembangkan sekali, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Yang berikutnya, perubahan paradigma budaya positif. Menurut Dr. William Geiser dalam kontrol teori, untuk meluruskan berapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu menurut kehendak kita. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maka tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang dimiliki murid tersebut ada tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak wujudan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha itu. Terus ilusi yang berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku tersebut, karena seringkali guru cukup menggunakan suatu
harus untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada ilusi ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi yang di sini yang jahatnya negatifnya untuk jangka panjang. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon, yaitu kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya lagi, pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Itu. Stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunianya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon tentang dunianya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan dan saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk kelasnya masing-masing.